Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendy Afrudin, NPM 22106310700078 dari program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi bab 3 tentang artologi. Dosen pengampun mata kuliah anatomi Bapak Ardawi Sumarno, SPD, MPD. A. Artologi umum. Artologi berasal dari kata arton, bahasa Yunani yang berarti sendi. Artologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung, sedangkan persendian adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. Pada persendian terjadi pergerakan. B. Klasifikasi persambungan dan persendian. Persambungan dan persendian dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, persambungan. Pada persambungan, permukaan tulang yang dihubungkan hampir berhubungan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat. Macam-macam persambungan yaitu A. Suture atau jahitan. Persambungan tulang ini dilihat dari luar seperti jahitan. Perhubungan tulang yang digabungkan bergerigi satu dengan lainnya saling mengisi. Contoh suture, coronal suture, yaitu persambungan antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. B. Sindilesis. Pada persambungan tulang ini, permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipih satu dengan yang lainnya saling mengisi. Contohnya adalah persambungan antara tulang rahang atas dan tulang langit-langit. C. Hegomposis. Pada persambungan tulang ini, permukaan tulang yang dihubungkan yang satu merupakan taju duri dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya adalah persambungan antara gigi-gigi dengan rahang atas dan tulang rahang bawah. D. Sikonros. Pada persambungan ini, bagian tulang yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Contohnya adalah persambungan antara epifisi atas dengan epifisi dan epifisi bawah dengan epifisi pada tulang panjang. 2. Persendian. A. Persendian dapat bergerak sedikit. Persendian yang dapat bergerak sedikit. Pada amfieros, tulang-tulang yang dihubungkan tidak berhubung secara langsung. Macam-macam amfieros. 1. Simfisis. Pada persendian ini, tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk pipih dan agak tebal. 2. Sindemose. Pada persendian ini, tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh selaput jaringan ikat. B. Persendian yang dapat bergerak luas. Persendian yang dapat bergerak luas, sebagian besar persendian pada tubuh manusia dibentuk oleh persendian ini. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini tidak berhubungan secara langsung. C. Struktur diaros. Struktur diaros pada umumnya terdiri dari 1. Ujung-ujung tulang. Bagian tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular. Ekstremitas artikular ini dilapisi oleh rawan sendi. 2. Setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi. 3. Di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. 4. Agar persendian tidak mulai lepas, sendi diperkuat oleh tali-tali pengikat. 5. Pada persendian terdapat kantung-kantung lender yang berada pada vakum artikular. D. Pembagian disros. 1. Articulation simplex, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh dua buah tulang, contohnya sendi bahu. 2. Articulation composites, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh lebih dari dua tulang,
contohnya sendi siku. Gerakan pada diaros dibagi menjadi 6, yaitu 1. Sendi geser. Gerak pada sendi ini hanya bergeser dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Contohnya yaitu persendian antara tulang-tulang telapak tangan. 2. Sendi engsel. Struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada satu bidang saja atau hanya kedua arah, dan gerakan ini dilakukan pada poros atau sumbu yang melintang. Contohnya adalah arcubiti dan arc fleksi dan ekstensi. 3. Sendi kondiloid. Pada sendi ini struktur ekstremitas artikularnya yang satu merupakan bonggol besar sebagai caput artikularnya, dan yang satu lagi merupakan cangkungan agak dalam sebagai fossa artikularnya. 4. Sendi pelana. Sendi ini hampir serupa dengan sendi kondiloid, tapi sedikit berbeda mengenai strukturnya. Kemungkinan bergeraknya sama dengan sendi kondiloid, yaitu fleksi. Contohnya adalah persendian antara tulang ibu jari dengan tulang pergelangan tangan. 5. Sendi putar. Pada sendi ini gerakannya seolah-olah memutari sebuah poros atau sumbu, tapi gerakan putarnya kurang dari 360 derajat. 6. Sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang paling luas gerakannya di antara kelompok diaros. Gerakannya melalui banyak sumbu yang terpusat pada sendi itu. Kemungkinan gerak pada diaros. 1. Gerak menggeser. Gerakan ini sederhana sekali sumbunya, gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. 2. Gerakan menyudut. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Yang termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Fleksi. Fleksi adalah gerakan memperkecil sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Contohnya adalah gerakan fleksi pada sendi siku, yaitu mendekatkan atau memperkecil sudut lengan bawah dengan lengan atas. B. Ekstensi. Adalah gerakan meluruskan atau memperbesar sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Contoh gerakannya ekstensi pada sendi siku yaitu menjauhkan atau meluruskan sudut antara lengan bawah dengan lengan atas. C. Abduksi. Adalah gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Contoh gerakan ini misalnya mengangkat lengan atau tungkai ke samping menjauhi tubuh. Gerakan berputar. Gerakan berputar ialah gerakan mengelilingi poros sumbu secara penuh. Pada gerakan ini tulang berputar mengelilingi poros gerakan. Macam-macam gerakan berputar atau rotasi. 1. Pronasi. Adalah gerakan menggulingkan atau melilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. B. Supnasi. Adalah gerakan menggulingkan atau melilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. 2. Sirkumduksi. Adalah gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.